Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 dan Pasal 40 dinyatakan bahwa pengelolaan kinerja itu merupakan salah satu aspek dari pengelolaan ruang lingkup manajemen aparatur sipil negara. Yang kedua, PP 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, serta untuk teknisnya dan detailnya itu diatur oleh Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, dalam peraturan itulah disebutkan dan dijelaskan secara detail pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta feedback atau pemberian umpan balik dan penghargaan serta pengakuan bagi aparatur sipil negara. Pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara itu dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi melalui yang pertama, peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus. Jadi, yang dituju atau yang dicapai itu adalah hasil kerja dan perbaikan perilaku pegawai secara terus-menerus. Yang kedua adalah penguatan peran pimpinan, di mana pimpinan memiliki peran yang sangat penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta memberikan feedback atau umpan balik. Yang ketiga, tujuan dari pengelolaan kinerja ini adalah penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai aparatur sipil negara atau antar pegawai ASN dan juga antar pegawai aparatur sipil negara dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tiga tujuan ini harus terdapat dalam proses pengelolaan kinerja aparatur sipil negara di seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasan prinsip pengelolaan kinerja. Prinsip pengelolaan kinerja itu setidaknya ada 5. Ini yang tercantum dalam Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai atau performance appraisal, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Jadi, prinsip yang pertama itu pegawai tidak hanya dinilai, tetapi ada proses untuk pengembangan kinerja pegawai berupa perbaikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua, yaitu pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan terhadap tujuan organisasi. Nah, how to meet expectation inilah yang menjadi prinsip kedua dalam pengelolaan kinerja. Ingat, tidak hanya merencanakan di awal dan menilai di akhir, tapi proses selama 1 tahun pengelolaan kinerja tersebut itu yang menjadi prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah pentingnya intensitas dialog kinerja antara pimpinan dengan pegawai. Nah, disinilah intensitas dialog kinerja, manakala ada hal-hal yang perlu diperbaiki, manakala ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, peran dari pimpinan dalam mengintensifkan dialog kinerja itu menjadi prinsip yang ketiga dalam pengelolaan kinerja pegawai. Nah, prinsip yang keempat, kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi. Jadi, tidak bisa individu itu bekerja sendiri-sendiri seperti itu. Tetapi kinerja individu itu harus inline. Maka ada cascading, ada alignment, itu sesuai dan dengan tujuan kinerja organisasi. Prinsip yang kelima, yaitu kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja atau output atau outcome. Jadi tidak lagi berdasarkan aktivitas atau kegiatan harian atau proses, tapi merepresentasikan hasil kerja. Tidak hanya itu, tetapi penilaian perilaku juga merupakan bagian dari prinsip penilaian kinerja. Dalam berkinerja,
dan berinteraksi dengan orang, dengan tim kerja, dan kepada pemilik kepentingan atau stakeholders lainnya. Nah, 5 prinsip inilah yang harus ada dalam proses pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Untuk pengelolaan kinerja di Kementerian Dalam Negeri, pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara itu dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Untuk panduannya, detailnya, itu sudah tercantum dalam Surat Sekretaris Jenderal nomor 800.1.5 garis miring 202 garis miring SJ tanggal 10 Januari 2024. Nah, di dalam surat itulah sudah dilaksanakan atau sudah diatur pengaturan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pegawai di Kementerian Dalam Negeri perlu untuk membaca dan memahami surat Sekretaris Jenderal tersebut agar pelaksanaan kinerja berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level, begitu pula dengan pengelolaan kinerja, di mana terdapat 2 level pengelola kinerja. Yang pertama, di level 1 adalah pejabat pemilik kinerja atau pejabat penilai kinerja yang dipimpin oleh pejabat eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi madya. Kemudian yang kedua, di level 2 adalah pejabat penilai kinerja atau pejabat pemilik kinerja di level eselon 2 yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama serta pimpinan unit organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang rencana kinerja itu adalah rencana kinerja yang disusun dan akan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Sifatnya dinamis dan fleksibel. Maksudnya adalah perencanaan kinerja ini bukan hanya terbatas pada perencanaan di awal saja, tetapi ini sifatnya dinamis. Ketika ada perubahan, ketika ada keputusan atau kebijakan yang lain yang itu mengakibatkan rencana kinerja berubah, itu dilaksanakan perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah bahasa rencana kinerja adalah bahasa pencapaian. Jadi bukan lagi kinerja itu adalah aktivitas atau kegiatan atau proses, tetapi rencana kinerja adalah rencana kinerja untuk mencapai hasil, untuk mencapai output yang diinginkan atau yang dituju. Jadi bahasanya adalah bahasa pencapaian, yaitu result oriented, bukan lagi activities atau bukan lagi bicara proses. Selanjutnya, kita bicara tentang tim kerja. Seluruh kinerja disusun berdasarkan tim kerja, sehingga perlu ditunjuk susunan tim kerja yang terdiri dari ketua tim dan anggota tim kerja. Ketua tim itu dapat ditunjuk oleh pejabat penilai kinerja dengan memperhatikan 1. Profesionalisme, kemudian kualifikasi, dan kompetensi. Nah, tim kerja tersebut itu bekerja secara kolaboratif. Kemudian penugasan juga dapat dilaksanakan melalui penugasan individu. Jadi selain tim kerja juga dapat dilaksanakan secara individu, di mana pejabat pemilik kinerja menugaskan sebuah tugas atau sebuah kinerja kepada individu pegawai. Indikator kinerja merupakan parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau program atau proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks ini, indikator kinerja itu sangat-sangat penting untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi serta pelaksanaan kebijakan dan juga layanan publik, apakah pelayanan publik tersebut berhasil atau tidak. Nah, indikator kinerja ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pencapaian target, kemudian kualitas pelayanan, waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pemilihan indikator kinerja yang tepat itu sangat-sangat relevan dengan tujuan organisasi atau program.
serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang capaian atau hasil dari suatu kinerja tersebut. Selanjutnya adalah target kinerja dan realisasi. Nah, target kinerja dan realisasi ini adalah dua aspek yang fundamental dalam manajemen kinerja sebuah organisasi. Target kinerja mengacu pada sasaran atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan realisasi adalah merujuk pada pencapaian aktual atau implementasi dari target yang telah ditetapkan tersebut. Nah, untuk konteks di Kementerian Dalam Negeri, target kinerja itu menjadi penting untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan dari program, misalnya, atau dari kegiatan atau dari proyek yang memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. Dan target kinerja itu memberikan arah serta standar pencapaian yang diharapkan. Salah satu aspek lainnya, yaitu aspek kedua dalam proses pengelolaan kinerja selain dari perencanaan kinerja, yaitu adalah penilaian perilaku kinerja atau penilaian perilaku pegawai. Nah, kita berkinerja dengan mekanisme tim kerja. Artinya, keberhasilan tim adalah keberhasilan bersama dan kegagalan tim itu adalah kegagalan bersama. Namun, di sini diperlukan suatu pembeda antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Maka dari itu, sistem penilaian perilaku inilah yang menjadi pembeda antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, kita mengimplementasikan core values atau nilai-nilai dasar berakhlak, di mana kita tahu ada 7 core values. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, 7 aspek itulah, 7 aspek dalam nilai-nilai dasar berakhlak itulah yang akan kita lakukan penilaian antara pegawai satu dengan pegawai yang lain. Nah, dalam konteks di Kementerian Dalam Negeri juga, kita membuat sebuah mekanisme atau sistem bagaimana pegawai menilai perilaku berakhlak antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Kebijakan atau pelaksanaan penilaian perilaku ini dilaksanakan secara 360 derajat, yaitu multi-rater, di mana disinilah kesempatan untuk memberikan nilai antara pegawai satu dengan pegawai yang lain. Pimpinan memberikan nilai kepada bawahan, bawahan juga memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian kepada sesama pegawainya dan juga kepada atasan. Penilaian perilaku berakhlak ini kita menggunakan metode skala 1 sampai dengan 5, di mana pegawai itu memberikan bintang kepada pegawai yang lainnya, bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Bintang 5 itu menunjukkan bahwasanya pegawai itu menunjukkan atau mengimplementasikan core values berakhlaknya secara penuh, ya, dengan sangat baik. Kemudian bintang 4 itu ketika pegawai melakukan penilaian kepada pegawai yang lainnya dengan kategori baik. Kemudian 3 itu adalah cukup, 2 itu kurang, dan 1 sangat kurang. Dalam pelaksanaan feedback atau umpan balik, pimpinan unit organisasi atau pejabat penilai kinerja itu memberikan feedback kinerja kepada pegawai atau kepada tim kerja. Nah, feedback kinerja ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas suatu organisasi atau individu. Nah, feedback kinerja dapat didefinisikan sebagai informasi yang diberikan mengenai hasil pencapaian kinerja seseorang atau suatu tim kerja dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana sasaran dan tugas telah terlaksana. Nah, dalam konteks pengelolaan kinerja di Kemendagri, feedback atau umpan balik kinerja itu dapat dilakukan oleh pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, untuk meningkatkan kualitas kegiatan atau program yang dilaksanakan. Dengan adanya mekanisme umpan balik ini, para pegawai, tim kerja atau unit kerja itu dapat memahami area-area mana yang perlu diperbaiki
memperkuat kelebihan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Bagaimana dengan tools pengelolaan kinerja di Kementerian Dalam Negeri? Nah, di Kemendagri itu kita telah mengembangkan sistem aplikasi kinerja jabatan aparatur atau Sikerja. Nah, untuk mengaksesnya itu biasa akses di sikerjabaru.kemendagri.go.id, di mana kita dapat melakukan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja dan juga penilaian perilaku pegawai. Selain itu, kita juga dapat langsung mendownload atau cetak dokumen SKP kita dan ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Untuk kinerja periodik triwulan 1, nah, saat ini kita sudah memasuki tahun anggaran 2024 dan tepatnya di triwulan pertama atau triwulan 1. Seluruh kegiatan yang direncanakan di bulan Januari, Februari sampai dengan Maret itu harus diinput ke dalam sistem Sikerja Baru sehingga kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap hasil kinerja periodik di triwulan 1. Nah, ini penting mengingat kinerja Kementerian Dalam Negeri secara periodik akan dilakukan evaluasi dan penilaian pada setiap akhir triwulannya, yaitu triwulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, untuk penghargaan dan pengakuan, ini merupakan hal yang penting juga dalam mekanisme atau sistem pengelolaan kinerja. Penghargaan dan pengakuan juga merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan kinerja. Penghargaan dan pengakuan bagi pegawai aparatur sipil negara, sebagaimana dalam pasal 21 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, itu diberikan kepada aparatur sipil negara secara adil, layak, dan kompetitif. Nah, tentunya hal ini berdasarkan atas hasil dari penilaian kinerja pegawai. Untuk unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, itu dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berkinerja terbaik setiap triwulannya. Dan untuk level Kementerian Dalam Negeri, akan dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja terbaik di level Kementerian Dalam Negeri. Pada akhirnya, sistem pengelolaan kinerja merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan SDM aparatur. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara terintegrasi, fleksibel, transparan, dan kolaboratif. Ini semua dilakukan untuk mencapai target kinerja organisasi Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan. Keberhasilan institusi merupakan hasil dari kontribusi masing-masing kinerja pegawai tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap individu pegawai harus memahami tugas, peran, dan fungsi kita masing-masing dalam sebuah organisasi. Selamat bekerja, selamat berkarya, semoga kesuksesan senantiasa bersama kita. Terima kasih. Oh iya, saya hampir lupa menyampaikan kalau sekarang saya berada di studio baru Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri.